Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Analisis Data Sumber Daya Perikanan dan Lingkungan Perairan, minggu ke-7. Pada minggu ini kita akan membahas terkait materi yaitu regresi linear berganda. Dengan saya Dia Widyasari, perwakilan dari Asisten Sumber Daya Perikanan. Pengertian dari regresi linear berganda merupakan persamaan regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari lebih dari satu variabel bebas atau biasa disebut X terhadap variabel tidak bebas atau biasa disebut Y. Bentuk umum dari regresi linear berganda ini yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 kali X2 hingga Bn kali Xn. Dengan hipotesis bahwa H0 sama dengan 0, artinya tidak mempengaruhi Y atau variabel tidak bebas. Dan H1 tidak sama dengan 0, artinya mempengaruhi Y atau mempengaruhi variabel tidak bebas, atau biasa disebut juga variabel terikat. Selanjutnya, rumus yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan regresi linear berganda itu terbagi menjadi dua, yaitu metode substitusi dengan rumus di bawah ini, yaitu sigma Y sama dengan A kali N ditambah B1 kali sigma X1, dan seterusnya. Dan untuk persamaan kedua adalah sigma X1 dikali Y sama dengan A dikali sigma X1 ditambah B1 sigma X1 kuadrat, dan seterusnya, hingga persamaan N. Untuk lebih lanjut kita akan membahas di soal. Nah, selanjutnya untuk rumus menggunakan metode matriks, yaitu kita menggunakan metode Gauss, yaitu dengan 3 baris dan 3 kolom, dengan N sama dengan nilai jumlah data keseluruhan. Selanjutnya, di sini ada sigma X1, sigma X2, dan seterusnya. Dan ini untuk N sama dengan 2, artinya N adalah faktor yang mempengaruhi. Untuk N sama dengan 2, rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan urutan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dilihat ya teman-teman urutannya. Selanjutnya untuk B1, B2, dan B3. Ini adalah konstanta yang akan kita cari. Selanjutnya untuk JKL adalah nilai yang akan diketahui nanti apabila di soal. Selanjutnya ini ada determinan A0, determinan A1, determinan A2, dan determinan A3. Dengan rumus yang sudah tertera di layar. Silakan untuk diperhatikan. Nah, untuk rumus lanjutan dari metode matriks, setelah kita mengetahui nilai B0, untuk kita mengetahui nilai B0, itu didapatkan dengan rumus determinan dari A1, tadi yang sudah kita cari ya, ada rumusnya di sini. Determinan A1, determinan A2, determinan A3, dan A0. Ini kita akan mencari menggunakan metode Gauss gitu. Mungkin nanti dapat nilainya. Selanjutnya akan kita cari nilai B0, B1, dan B2. Dengan rumus determinannya ini sudah diketahui di layar. Kalian tinggal masukin saja nilainya. Selanjutnya apabila sudah diketahui nilai B1-nya dan B2-nya, nah kita akan bisa mencari koefisien determinasi dengan rumus R2 itu adalah koefisien determinasi sama dengan B1 kali sigma X1 kali Y ditambah B2 sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat. Selanjutnya ada koefisien korelasi yang ditandai dengan R kecil sama dengan akar dari R2, di mana R2 tadi adalah koefisien determinasi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai R kecil atau koefisien korelasi, kita akan menghitung F hit dan F tab. Di mana rumus F hit adalah R kuadrat, di mana R kuadrat tadi adalah koefisien determinasi, dikali N. N di sini adalah jumlah data, dikurangin N kecil, jika N kecil adalah jumlah faktor yang mempengaruhi tadi ya, dikurangin 1, dibagi N yang ini adalah faktor yang mempengaruhi nanti, dikali 1 dikurangi R kuadrat, di mana R kuadrat adalah koefisien determinasi. Selanjutnya kita akan masukin nilainya dan hasilnya akan
ketemu nanti. Selanjutnya untuk F-tab adalah rumusnya adalah F 0,05 dikali N kecil, tadi nilai sudah diketahui, N besar juga, N kecil, dan N1, di mana nanti hasilnya adalah F-tab ini kita bisa lihat di tabel Walpole, nanti di sana tertera. Nah, untuk teladan, ini sudah dibagikan di catatan ya. Untuk pengerjaannya akan saya jelaskan. Di sini soalnya adalah seorang mahasiswa perikanan ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap konsumen untuk membeli suatu produk. Di sini tertera ada dua ya. Ada dua variabel bebas. Ada promosi dan harga. Nah, sajikan semua perhitungan dengan metode matriks dan distribusi. Selanjutnya, buatlah persamaan dari metode tersebut dan tuliskan interpretasinya. Nah, untuk penyelesaiannya, kita pertama-tama akan mengetahui X1 adalah promosi, X2 adalah harga, dan Y ada keputusan, di mana Y tadi merupakan variabel terikat, dan X1 dan X2-nya adalah variabel bebasnya. Selanjutnya, kita akan buat tabel seperti di bawah ini. Ada tabel X1, X2, kita masukin sesuai dengan soal. Selanjutnya, X1-nya kita kuadratin. Ini 6 kuadrat, ada 36, terus-terusnya. X2 kuadratnya kita kuadratin, hasilnya 49, 81, dan sekian. Y kuadrat, kita kuadratin lagi, yang kolom ketiga ini. Selanjutnya, X1 kali X2, berarti X1 dikali X2, 6 kali 7, 42 kan. Kita kaliin lagi hingga ke bawah. Selanjutnya ada X1 kali Y, X1 dikali Y. Nah, nanti ke bawah lagi X2 kali Y, X2 kali Y. Ya, tinggal kali-kali aja. Setelah kita buat tabel ini, kita jumlahkan ke bawah. Untuk X1 jumlahnya berapa, X2, X1 kuadrat, dan sampai X2 kali Y. Itu disebut dengan sigma. Nah, kalau kita sudah mengetahui sigma dari masing-masing variabel, kita lanjut ke metode substitusi. Jadi, metode substitusi ini rumusnya sudah saya jelaskan di awal tadi ya. 232 ini adalah sigma dari Y. Untuk selanjutnya ini N kali A, di mana N ini adalah 10, jumlah datanya kita ada 10. Selanjutnya 84B1, 84 adalah X1 dan X2. Nah, selanjutnya ini juga mengikuti untuk persamaan 1 dan 2 bisa dilihat di rumus sebelumnya. Sesudah kita mendapatkan persamaan 1, 2, 3, kita akan eliminasi persamaan 2 dan 3. Kita eliminasi konstanta A, selanjutnya kita akan mendapatkan persamaan 4. Apabila kita sudah mendapatkan persamaan 4, kita akan mengeliminasi lagi persamaan 1 dan 2, sehingga didapatkan persamaan 5. Sudah itu, kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5, di mana nanti kita akan mendapatkan nilai dari B2. Nah, kalau kita udah dapat nilai B2, kita bisa mencari nilai B1 dari persamaan 4. Sudah kita tahu nih B1-nya berapa, lanjut kita akan mencari nilai A dari persamaan 1. Setelah kita masukin, kita ketemu nih nilai A-nya sama dengan 12,5647. Setelah kita mengetahui nilai A-nya, kita bisa nih mencari nilai R kuadrat atau koefisien determinasi. Dengan rumus yang sudah tertera, terus kita masukin nilainya, dan diketahui nilai R kuadratnya adalah 0,4633. Sehingga dapat dicari nilai koefisien korelasinya atau R kecil, akar dari koefisien determinasi yaitu 0,6806. Nah, setelah diketahui nilai R-nya, kita bisa mencari F-hit-nya nih. F-hit-nya sudah kita masukin di rumus, dan akan ketemu, yaitu nilainya 3,0213. Selanjutnya untuk F-tab. F-tab itu tadi kita bisa cari di tabel Walpole A7, tabel A7. F 0,05 ini N kecilnya
tadi 2 ya, 2 kan untuk yang mempengaruhi kan. Tadi kita ada X1 dan X2, berarti ada 2. Untuk N besarnya 10, dikurangin 2 kurang 1 berarti 7. 2 kali 7, 14. Setelah itu diketahui, berarti F-tab-nya setelah kita cari di tabel Walpole A7, diketahui nilai F-tab-nya adalah 7,47. Selanjutnya untuk simpulan dan interpretasi, kita sudah mengetahui nilai F-hit-nya adalah 3,0213 dan nilai F-tab-nya 4,47. Sehingga dapat disimpulkan bahwa F-hit lebih kecil daripada F-tab, sehingga gagal tolak H0, di mana hipotesis gagal tolak H0 ini berdasarkan SK 95% dapat diketahui bahwa promosi dan harga tidak mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk. Nah, itu untuk yang metode substitusi. Selanjutnya adalah metode matriks. Metode matriks kita bisa masukkan nih, kita udah ada rumusnya. Ini ada sigma X1, sigma X2, kan tadi kita udah cari nih di tabel. Jadi kita tinggal masukin aja. Untuk koefisiennya ini ada A, B1, dan B2, sama seperti substitusi tadi. Selanjutnya untuk JKL, ini ada sigma X, sigma X2Y, dan sigma X2. Ini sigma X1Y dan sigma X2Y. Nah, kita udah masukin nilainya. Kita bisa mencari nilai determinan dari A0, A1, A2, dan A3. Ini seperti rumus yang sudah saya beritahu di sebelumnya, bisa disesuaikan. Ini cara untuk mencari determinan A0, itu kita pakai metode yang matriks itu yang kiri, seperti ini. 10 kali 764 kali 758, hasilnya berapa? Ditambah ini garis, tadi garis lagi seperti itu, dan selanjutnya dikurang 84 kali 84 kali 758, seterusnya, kan kalian sudah belajar ya di SMA ya. Nah, seperti itu, sudah itu diketahui nilai determinan A0-nya adalah 11.766. Nah, untuk mencari nilai determinan A1, A2, dan A3, itu kalian bisa mencarinya dengan cara yang sama. Sesudah itu diketahui nilai determinan A3-nya 2.938, A2-nya 11.960, dan A1-nya adalah 147.828. Nah, untuk mencari nilai B2, B1, dan B0, itu kita bisa pakai rumus determinan A3 dibagi determinan A0, di mana tadi kita sudah mendapatkan nilai determinan A3-nya adalah 2.938, dibagi determinan A0-nya 11.766, didapatkan hasilnya sama dengan 0,2497. Selanjutnya untuk B0 ini adalah sama dengan A ya, determinan A1 dibagi determinan A0. Diketahui nilainya 12,5639. Ini sama ya, jadi nilai A-nya sama dengan nilai B0, yaitu 12,5639. Hasilnya sama seperti nilai A yang kita dapatkan di metode substitusi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada asisten atau kepada saya sendiri juga boleh. Sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.